Perkenalkan, nama saya Marsha Karnakwe dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 22 dengan NIM 122140065. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai perbedaan dari struct dengan type def struct. Tetapi pertama-tama kita perlu mengetahui dulu nih definisi dari struct dengan type def itu sendiri. Apa itu struct? Struct merupakan sebuah tipe data bentukan yang dapat menampung berbagai tipe data berbeda menjadi suatu entitas. Jadi di dalam struct ini kita bisa mendeklarasikan data-data dengan tipe data kayak integer, char, boolean ataupun string secara bersamaan. Nah, struct dapat digunakan dengan cara memanggilnya ke dalam program saat proses pendeklarasian variabel. Di dalam struct, data yang terkandung di dalam struct itu kita sebut sebagai sebuah field. Nah, kita masuk ke contohnya di sini. Nah, dalam proses pendeklarasian struct kita lakukannya itu di luar program atau subprogram ya. Jadi di sini sintaksnya ini kita tulis struct, kemudian kita kasih nama structnya apa, lalu kemudian kita kasih tanda kurung kurawal ya yang pembuka. Nah, di dalamnya ini di baris 7 sampai 10 ini kita bisa deklarasinya data apa yang mau kita masukin nanti untuk diakses ke dalam programnya. Dan itu pun bisa deklarasi berapa kali lah ya, jadi nggak terbatas gitu. Nah, kemudian kita kasih tutup kurung. Kalau udah selesai deklarasi ya tutup kurung kurawal, kemudian kasih titik koma. Kemudian kita masuk ke penggunaannya, ke dalam programnya. Di sini untuk memanggil struct-nya kita akan mendeklarasikan dulu nih variabel yang ada di program utama. Jadi di sini nama variabelnya adalah var, kemudian kita deklarasikan dengan menggunakan struct ya. Jadi di sini ada nama struct, kemudian nama variabelnya var. Nah, di baris ke-23 ini. Kemudian kalau kita mau akses data-data yang ada di dalam struct, kita bisa menuliskan sintaksnya gini. Pertama-tama kita tulis dulu nih nama variabelnya apa. Ya, di sini tulisannya var, kemudian kita kasih tanda titik. Nah, titik ini kayak berfungsi untuk mengakses data yang ada di dalam struct ini. Di sini saya kasih tanda titik, kemudian kalian tulis nih data apa yang mau kita akses. Baru kemudian kita bisa kelola, kita bisa manipulasi datanya itu. Oke, kita berlanjut ke bagian type def ya. Di sini type def merupakan sebuah keyword ya. Keyword yang digunakan dalam memberikan nama lain atau nama alias dari suatu tipe data yang telah ada. Type def ini sangat berguna sekali ya untuk menyederhanakan penulisan nama program agar membuatnya dapat mudah diingat. Nah, dalam kaitannya dengan struct, type def ini ya digunakan untuk menyederhanakan sintaks dalam struktur data yang kompleks. Kita masuk contohnya lagi. Nah, ini untuk contoh dari type def yang dalam program yang biasa ya. Jadi di sini untuk proses untuk menggunakan type def-nya itu kita lakukan di luar program ya, di luar program utama. Di sini sintaksnya ada type def, kemudian kita kasih tipe data apa yang mau kita ubah, kemudian kita tulis nih nama baru dari tipe data apa yang mau kita ubah. Nah, kemudian di baris 8 ini baru kita bisa mencoba untuk memakai nama baru dari tipe datanya. Di sini kita bisa pakai nih dalam proses pendeklarasian sebuah variabel ya. Di sini kita tulis nama baru, kemudian nama variabelnya apa yang mau kita deklarasiin, kemudian baru kita bisa akses dan kita bisa menggunakannya. Kemudian untuk contoh lainnya di dalam type def struct ini kita bisa juga lakukan di dalam proses pendeklarasian struct itu sendiri ya. Jadi di sini proses pendeklarasiannya kita tulis sintaksnya di sini type def struct, kemudian nama structnya apa, kemudian kita kasih buka kurung kurawal. Di dalamnya ini kan fieldnya ya, kita isi apa aja ya di sini, data-datanya mau kita deklarasi apa aja gitu. Kemudian kalau udah kita kasih tutup kurung kurawal, kemudian kita baru nih kasih nama dari struct barunya apa, kemudian baru kita kasih titik koma.
lanjut ke bagian ini ya, pemanggilannya di dalam program ya, sama aja kayak tadi ya, kayak tadi yang di struct. Jadi di sini kita bisa mengaksesnya dengan dalam deklarasi variabel ya. Di sini kita pakai tipe data dengan nama struct yang baru. Jadi di sini nama struct baru, kemudian kita kemudian kita ini namain variabelnya apa tadi, kemudian baru kita inisialisasi nih variabel data yang akan kita akses di dalam struct-nya itu. Oke, jadi di sini saya akan mengimplementasikan tadi ya tentang struct dengan type def struct ya ke dalam program C++ ini ya, di compilernya. Jadi pertama-tama saya akan mendeklarasikan dulu struct-nya ya. Ini contoh yang struct dulu ya. Sini struct-nya, kemudian nama struct-nya mahasiswa ya. Jadi di sini saya akan membuat program yang akan menampilkan data dari mahasiswa. Kemudian di sini saya akan masukin nih data apa aja yang mau kita akses nanti. Kayak pertama-tama nama, kemudian yang kedua itu name. Yang ketiga tuh biar lebih bervariasi tipe datanya kayak IPK aja ya, di sini float IPK. Sini kita kasih titik koma ya, jangan lupa. Kemudian saya akan memanggil struct-nya ke dalam program utama. Di sini saya tulis mahasiswa, kemudian nama variabelnya yang mau kita deklarasi itu misalkan X aja ya biar lebih mudah. Kemudian baru kita inisialisasi nih, kita akses dulu nih data dari struct mahasiswanya. Jadi di sini saya tulis nama variabelnya X, kemudian kasih titik. Pertama-tama data yang mau kita akses itu adalah nama dulu ya. Misalkan di sini saya mau inisialisasi dengan nama Marcel aja ya, nama saya sendiri. Kemudian name-nya misalkan 122.140.065 ya, sesuai yang tadi saya deklarasiin ya di atas itu tipe datanya integer. Kemudian IPK-nya nih ngasal aja ya, IPK-nya 3,75 aja ya. Kemudian baru nih kita coba tampilin. Oke, kita coba run. Nah ya, berhasil ya. Jadi ini adalah implementasi dari struct ya. Kemudian kita akan coba nih sekarang menggunakan type def ya. Oke, di sini sebenarnya ada dua contoh yang mau saya tunjukin ya tentang type def struct ya. Jadi contoh pertama ini yang tadi ini yang udah saya jelasin di PPT-nya tadi ya, di slide-nya tadi. Nah, jadi di sini type def-nya kita tulis nih di saat kita mendeklarasikan struct ya, langsung ya. Type def struct. Kemudian di sini nih, di bagian sini kita kasih nama struct barunya apa. Misalkan kita biar lebih enak kita tulis saja MHS ya. Kita singkat nama mahasiswanya di sini. Nah, kemudian di program utamanya kita ganti nih nama tipe datanya yang struct tadi pakai nama MHS. Nah, sekarang kita coba jalankan apakah berhasil. Yap, programnya berhasil ya, jadi nggak ada error sama sekali. Nah, selain itu nih, kita bisa deklarasikan langsung di dalam struct-nya, kita juga bisa menggunakan type def-nya itu di luar struct ya. Di sini type def, kemudian kita tulis nih nama struct-nya apa yang mau kita ubah, kemudian kita tulis lagi nih nama tipe data apa yang mau kita nama baru dari tipe data struct yang mau kita ubah. Sini kita tulis. Nah, sini kita coba run nih, dan juga berhasil ya, nggak ada error sama sekali. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan.